Hi everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. So sorry, baru update lagi. Tadi malam ada problem ya dari internet yang saya gunakan dan itu ya pokoknya saya nggak perlu sebut mereknya. Tapi yang pasti ada problem sehingga saya tidak bisa berikan update. So I'm really sorry for the late update. Jadi untuk update kali ini kebetulan hari Minggu. Jadi happy weekend everyone. Jangan terlalu pusing dengan kondisi chart, pusing dengan kondisi market ya. At least have your own time, enjoy your weekend dan refresh dulu biar psikologis tetap dalam keadaan netral untuk next trade di pekan depan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya pengen sharing lagi ya seputar price action untuk Bitcoin. Terakhir kita udah sempat bahas tentang possibility Bitcoin memang bisa rebound sampai kisaran $23.000. Akan tetapi syaratnya adalah Bitcoin harus sukses break dari resistance area yang ada di kisaran level 21.500 secara closing time frame daily. Jadi kalau saya boleh tambahkan garis, kira-kira seperti ini guys, ini mendapati sebuah area resistance dan gak hanya itu, kita lihat juga sekarang posisi kita sebetulnya masih tergolong testing terhadap exponential moving average 21 dan juga exponential moving average 34 beserta dengan area bearish order block yang bisa dikonsider sebagai salah satu area resistance yang cukup major. Jadi kalau misalnya ngelihat pergerakannya saat ini, menurut saya cukup menarik berdasarkan closing time frame daily di hari Jumat. Itu menunjukkan Bitcoin closingnya membentuk doji candle yang begitu panjang ke bagian atas sehingga tail candle-nya itu menunjukkan bahwa ada reaksi dan rejection dari kisaran range price tersebut. Lalu di hari berikutnya kita juga mendapati semacam doji candle, tapi ini kan di hari Sabtu, jadi kita nggak bisa terlalu reliable dengan hal tersebut. Akan tetapi dua kondisi ini sebetulnya sedikit banyak memberikan dampak juga terhadap Bitcoin atau terhadap pergerakan Bitcoin di hari ini. Karena seperti yang kita tahu hari ini Bitcoin kembali terreject dan lumayan signifikan. Jadi kalau misalnya saya menunjukkan, saya ganti dulu chartnya. Oke, nah kira-kira ini saya gunakan chart yang time frame 1 jam. Sebetulnya kita ngelihat Bitcoin tadi rejectionnya lumayan signifikan ya, sekitaran jam 7 pagi sampai dengan kisaran jam 9 itu ada reaksi dari sellers yang lumayan signifikan. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat dari pergerakan beberapa hari lalu, secara keseluruhan kita sudah pernah discuss juga ya guys bahwa ada potensi Bitcoin saat ini bergerak dalam sebuah ascending channel dengan posisi sedang hendak testing terhadap resistance area yang juga merupakan major resistance di time frame daily-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan time frame yang lebih kecil saat ini, terutama time frame 1 jam, kita bisa melihat bagaimana proses Bitcoin saat ini membentuk semacam descending triangle pattern. Which means kalau misalnya rejection terjadi pada descending triangle pattern ini, berarti kita bisa kembali mengacu pada time frame daily, di mana artinya ada rejection terhadap area exponential moving average 21, 34, beserta kita mencoba untuk close back di bawah area exponential moving average 21 ya. Jadi harap diperhatikan bagaimana progres pergerakan Bitcoin hari ini, terutama dari segi time frame yang lebih kecil, karena kita berbicara di weekend, biasanya aktivitas market itu tidak terlalu signifikan. Jadi itu bisa menjadi satu acuan untuk kita perhatikan atau kita pantau. By the way, sebelumnya itu seperti membentuk semacam symmetrical triangle pattern, dan kalau misalkan pergerakan ini berdasarkan symmetrical triangle pattern dan kita sudah berhasil breakdown dari symmetricalnya, artinya possibility berikutnya adalah kita bisa testing terhadap salah satu area major supportnya di kisaran range price $20.416 ya. Jadi perhatikan dulu di kisaran area tersebut. Selain itu sama ya, sebetulnya untuk posisi si descending triangle pattern juga lebih kurangnya seperti itu, memberikan informasi ke kita kalau misalkan dia breakdown dari area yang saat ini seperti membentuk semacam descending triangle, berarti kita potensinya adalah testing ke area $20.300. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dari segi closing daily tidak boleh membentuk semacam bearish engulfing pattern ya. Nah, nanti mungkin akan saya update kembali untuk time frame weekly-nya supaya bisa lebih jelas, tapi mungkin saya akan update dari roadmap Bitcoin. Jadi di situ bisa kelihatan lebih detail ya pembahasan kita untuk mid term to long term seperti yang sebelumnya saya sempat discuss ke teman-teman juga. Dan kelihatannya cukup setuju ya teman-teman kalau kita ada pembahasan yang lebih ke arah long termnya juga. Nah, selain itu saya pengen sekalian update Elliott Wave Count yang kemarin kita sempat mention ke teman-teman ya. Jadi di mana di sini terlihat Bitcoin itu posisinya seperti sedang membuild order, di mana
progresnya itu kalau kita track down adalah potensi wave 4. Jadi seperti A, and then B, and then C wave corrective pattern sekaligus wave 4, baru kemudian kita bisa melihat ada potensi penurunan lanjutan ya. Itu sebetulnya proses korektif keseluruhan dari seberapa impulsif penurunan yang terjadi sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kita naik sampai kisaran $25.000 sekalipun, ya, so far masih ada opportunity bahwa ini memang sebetulnya lebih ke arah untuk pergerakan koreksi saja terhadap penurunan yang terakhirnya. Jadi perlu diingat teman-teman, setiap kali Bitcoin sebelum dia benar-benar terkoreksi, itu bisa dibilang banyak tingkah ya. Dalam artian, kalian lihat di sini sebelumnya sempat falling wedge ya, a little bit fake out, and then boom, drop again ya. Di sini pun sama, membentuk semacam bear flag pattern. Sebelumnya seperti fake out juga ya. Jadi kalian lihat di sini adalah proses fake outnya, seperti dia break dari ascending triangle, tapi kemudian dia flip berubah menjadi bearish flag pattern. Lalu pada pergerakan terakhirnya pun kita sama-sama bisa lihat semacam membentuk sebuah range ya. Bahkan ini adalah beberapa yang kita sempat ngeplot ya di video beberapa waktu yang lalu, sekitaran bulan Mei kita udah sempat discuss sama teman-teman bahwa ada potensi hal ini bisa terjadi kembali ya. Dan begitupun yang terjadi terakhir ya, tampaknya kita breakout and then double top, baru kemudian kita drop lagi. Jadi posisi pergerakan saat ini, menurut pribadi saya, ya masih ada possibility bisa terjadi seperti itu ya. Entah kita membentuk bearish flag pattern, entah kita membentuk semacam ascending triangle ya, bisa juga ascending triangle nanti dibikin skenario-nya seperti ini ya. Dari si whales-nya kita nggak tahu nanti seperti apa cara mainnya dia ya. Bisa jadi dia ngebentuk ascending triangle, lalu pada saat dia pikir kita sudah breakout, ternyata cuma testing ke exponential moving average 55 baru dibanting kembali ya. Tapi yang pasti memang kalau misalnya kita berbicara dari segi fundamental sendiri, memang kita belum melihat ada sebuah situasi yang bisa benar-benar mendukung Bitcoin itu kembali bullish. Makanya beberapa waktu lalu saya sempat share juga pandangan saya tentang long term perspektif ya untuk kondisi daripada market crypto. Karena yang kita perlu perhatikan adalah ekonomi makro, terutama dari segi Amerika ya sebagai salah satu penyumbang market cap terbesar untuk market cryptocurrency. Jadi ya kalau misalnya kita ngeliat Amerika, lihat siapa lagi gitu. Karena China terakhir sudah di-ban, jadi nggak terlalu banyak aktivitas dari China yang bisa membantu Bitcoin atau cryptocurrency berkembang dan terdevelop. Nah, sebenarnya guys, sekaligus ya di kesempatan kali ini saya ada dikirimin satu buah cold wallet ya, dimana di sini kalian bisa lihat, sebentar saya ganti dulu ya supaya kalian bisa lihat lebih detail. Jadi ini lebih ke arah SafePol ya. Jadi kalau kalian lihat nih, ini SafePol ya. SafePol ini sebenarnya adalah wallet yang bisa membantu kita menyimpan aset kripto kita menghadapi winter atau bear market. Karena sebelum saya jelaskan lebih jauh ya tentang fitur atau apa yang kalian bisa manfaatkan dari wallet itu, kita ngomongin secara general dulu, di mana sebetulnya kondisi bear market ataupun winter itu bisa memicu atau men-trigger exchange untuk terkena masalah. Dan itu sudah kita lihat dari case yang baru-baru ini terjadi, yaitu Celsius Network, di mana orang yang simpan kripto aset mereka di sana itu nggak bisa di-withdraw. Nah, sebetulnya dengan kondisi ini kita harus paham guys bahwa kita nggak bisa terlalu percaya sama exchange. Jadi kalau misalnya kita mau taruh aset kripto, apalagi dengan jumlah yang lumayan, dalam arti 3 digit sampai miliar deh ya, itu kita ngomong dengan aset seperti itu, alangkah lebih baiknya kalian pertimbangkan untuk gunakan yang namanya cold wallet atau ya wallet seperti ini ya. Jadi berupa flash disk atau kartu ya, saat ini banyak sekali alternatif yang kalian bisa ambil seperti Trezor atau mungkin Ledger dan lain sebagainya. Nah, by the way, kalau kalian interested dengan SafePol ini kebetulan saya dikasih dan kalian bisa mampir ke tokonya. Jadi kalian bisa cek link deskripsinya ya. Maksudnya kalian bisa cek link Tokopedia-nya di link deskripsi, akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nanti kalian tinggal lihat di sana. Nanti kalian akan lihat tokonya seperti ini. Nah, sekedar informasi, yang ngirimin saya produk ini adalah dari Encrypt Indonesia. Jadi dia adalah toko yang bisa dibilang cukup kredibel untuk urusan ini, karena dia adalah salah satu yang bisa dibilang resmi lah di Indonesia. Nggak cuma SafePol, kalian lihat dia juga jualan produknya banyak dan sudah banyak juga yang terjual. Ada 500 plus, 250 plus, 250 plus, 200 plus dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan toko ini lumayan terpercaya ya.
setahu saya. Dan memang kalau kalian lihat ya, kalau kalian beli produk SafePol ini ya, di sini wah kalian nggak bisa lihat tokonya ya. Oke, nih kalian bisa lihat ya tokonya di sini SafePol ini ya, dia udah jualan lumayan banyak. Dia juga authorized sellers. Jadi di sini saya pengen sampaikan ke teman-teman kalau kalian beli di sini, at least ada garansinya. Jadi kita bisa claim garansinya in case produknya bermasalah atau ternyata tidak bisa digunakan. So basically lumayan oke. Ya, kalau kalian beli dengan menggunakan link yang saya diberikan oleh si Encrypt sampai nanti tanggal ya sekian Juli, kalian bisa ngedapetin bukan sekian Juli ya. Ya, saya lupa lah tanggalnya. Harusnya bulan Agustus sih, karena berlakunya linknya per bulan Juli. Nah, jadi kalian bisa dapetin tambahan cashback 10% dari Tokopedia. So, use it. Jangan lupa klik dulu linknya ya. Jadi, nanti akan ada kode aksesnya. Kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Saya juga akan cantumkan. Terus, kalian juga bisa mampir ke Instagramnya dia untuk ngelihat-lihat penjelasan ataupun apa istilahnya kita bilang ya, deskripsi lah daripada produknya dan serta bagaimana cara menggunakannya ya. Di sini juga dia ada informasi berupa cryptocurrency. Jadi make sure kalian follow Instagramnya mereka juga. Nah, beberapa yang menurut saya cukup menarik adalah satu, SafePol ini BIP 39 ya. Jadi untuk istilahnya dia udah open source juga, jadi kita bisa log kita punya wallet itu di wallet manapun ya. Plus guys, ada satu lagi yang hampir saya lupa ya. Saya juga dikasih ini ya. Ini sebentar saya ganti dulu lagi tampilan layarnya ya. Jadi ini adalah berupa apa kalau kita bilang ya. Kalau dia di sini bahasanya dibilangnya cipher. Cipher ini ternyata setelah saya cek kegunaannya adalah untuk kita menyimpan kita punya biasanya keyword ya dalam wallet kita. Nah, biasanya kan terdiri atas 12 keywords ya, dan nggak cuman ini. Jadi karena di sini produknya ya harganya lumayan lah ya kalau saya bisa bilang. Nah, kalian bisa lihat ya di depan belakang. Jadi kita bisa nyimpan sekitar 2 wallet ya, dan nanti informasi yang kalian bisa cantumkan di sini. By the way, ini bahannya lumayan solid ya. Sangat strong ya. So kalian bisa dengar lah suaranya ya, kira-kira begitu. Nah, yang menarik lagi adalah kalau misalnya kalian manfaatkan atau kalian simpan menggunakan ini, dia akan kasih kita juga seperti ini. Jadi ini ada kayak semacam tulisannya, atau kebaca atau enggak, harusnya kebaca ya. Jadi ada tulisan ini ya, ini ada banyak banget dari A sampai Z atau Z. Jadi kalau misalnya kalian mau simpen keywordnya kalian ya, mungkin kalian hanya menggunakan initial 4 kata atau 4 huruf aja, kalian bisa misalnya ambil comot dari sini gitu. Jadi kalian masukin ke dalam yang si Encrypt-nya ini. Nah, keunggulannya tentu saja, ini saya sangat beruntung sekali ya bisa dikirimin ini. Thank you by the way dari Encrypt. Jadi kalau kita simpan yang namanya keyword atau ya key lah buat kita masuk ke wallet kita biasanya, itu kan biasanya dikasihnya berupa kertas. Kertas itu bisa terbakar, bisa kena basah, dan lain sebagainya. Nah, ini karena dia bahannya solid, jadinya aman guys. Dalam artian, kita bisa simpan ini kayak di brankas, aman, nggak bisa kebakar, ya tidak bisa basah juga. Karena dia bahannya lumayan kuat, dan ya itulah benefitnya ya. Ya lagi pula kalau misalnya kalian di sini mau beli ininya doang ya, ini sebenarnya kan istilahnya kayak cuma tempat untuk menyimpan si keyword kita itu aja. Jadi kalian kalau misalnya pengen belinya ya Trezor atau Ledger, atau kalian mungkin sudah punya dan kalian mempertimbangkan untuk mencari sebuah tempat penyimpanan yang ideal untuk keywordnya, kalian bisa beli ini dan manfaatkan. Oke, sekali lagi saya remind ya, itu linknya ada di kolom deskripsi. Klik aja, terus ada kodenya juga buat kalian bisa ngedapetin diskon tambahan 10% atau berupa cashback dari si Encrypt. So once again, thank you Encrypt untuk udah memberikan produk ini ya. Tentunya sangat bermanfaat ya. Sekali lagi saya remind buat everyone, jadi kalau misalkan mengingat posisi market saat ini lagi cenderung bearish, gak ada salahnya sih kalian pertimbangkan untuk punya cold wallet. Karena memang itu sebenarnya idealnya ya. Karena ketika kita sudah pindahkan ke dalam kayak SafePol ini kan offline. Istilahnya kita nggak akan kena hack atau phishing selama kita nggak lagi dalam aktivitas mindahin walletnya ya. Dan juga ya easy to use lah istilahnya ya, gampang lah untuk dipakai, nggak bikin kita ribet gitu loh. Jadi ya menurut saya so far so good. Kalau misalnya kalian memang berencana untuk keep crypto kalian, much prefer gunakan seperti cold wallet ini ya. Ya kira-kira itu ya sedikit intermezzo ya. Kita kembali lagi ke price action. Jadi sedikit
tambahan aja untuk bagian Elliott Wave count-nya. Terakhir kita udah sempat discuss ini di video terakhir, kita udah ngelihat ya 1, 2, 3, 4, 5 ada possibility memang progress ini itu sekaligus menjadi finishing dari wave C, yang mana kalau kita lihat dari time frame daily-nya kembali lagi ada A, B, C corrective pattern ya yang berpotensi menjadi sebuah proses untuk mencapai wave 4. Nah, untuk kita ngelihat saat ini kalau dilihat sekilas guys, tadi kan kita udah sempat sampaikan juga ya, ada possibility saat ini prosesnya cenderung bergerak dalam sebuah descending triangle pattern. So let's say dia breakdown dari descending triangle pattern ini dan ternyata dia drop mengejar untuk area-area tertentu berdasarkan triangle pattern-nya. Satu yang kita bisa perhatikan adalah guys, saya bisa tambahkan Fibonacci retracement juga pada wave 2 ke wave 3 karena saat ini kita sudah mendapatkan konfirmasi. Beberapa hari lalu waktu saya update ini kita belum dapetin konfirmasi. Nah, kalau lihat dari pergerakannya saat ini Fibo 50% menjadi potensi untuk major supportnya kita saat ini. Dan itu di kisaran area $20.500. Reasonnya adalah karena sebelumnya merupakan support, berubah menjadi resistance ya untuk beberapa waktu yang lalu dia berhasil breakout dari sana. Dan kalau misalnya ternyata proses ABC corrective pattern-nya kita seperti ini, maka boleh perhatikan kisaran area 20.500 menjadi potensi tahanan untuk Bitcoin sebelum dia ada sekali lagi rally ke atas ya. Tentu saja kalau misalkan ini benar, harapan saya ya bisa bergerak seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata salah guys, oke, kita tetap harus pahami bahwa memang overall pergerakan kita itu bergerak di dalam sebuah ascending channel. Jadi tetap antisipasi terhadap possibility atau probabilitas kita bisa ngetes ke bagian bawah dari ascending channel dan itu di kisaran $19.300. Alright, so I think teman-teman itu aja update saya seputar Bitcoin ya. Sedikit kesimpulan dari saya. Secara long term, market ini masih belum bisa dikategorikan sebagai ideal untuk kita sedang melakukan akumulasi. Istilahnya, jangan terburu-buru ya, apalagi masuk borongan ya dalam kuantitas yang lumayan besar. Saat ini pertimbangkan dulu terhadap kemungkinan market bisa tertekan kembali. Kalian pasti baru-baru ini tahu juga tragedi di Sri Lanka di mana kondisi di sana itu negaranya dinyatakan bangkrut. Banyak banget problemnya dari kekurangan pasokan listrik, kemudian kekurangan suplai makanan, kemudian harga dan lain sebagainya. Pokoknya itu chaos banget. Jadi guys, saat ini saya cuma pengen remind kalau misalkan situasi tersebut amit-amitnya terjadi untuk kita di Indonesia, ya kita harus punya cadangan ya. Jadi ya belajarlah untuk survive ya. Dengan kondisi seperti ini, kita udah tahu kondisi Amerika itu masih bisa memburuk dalam waktu dekat ini. Jadi please guys, please only invest sebagian uang aja yang kalian ya istilahnya siap untuk lose ya. Jangan sampai all in, apalagi ya tergoda lah ngelihat kondisi market yang saat ini cenderung murah ya. Yang penting adalah sisihkan ya uang tetap untuk bertahan hidup, untuk survive, karena kondisi saat ini kita akan melihat kedepannya akan semakin sulit untuk kita di Indonesia. Harga bahan baku, harga minyak hari ini, harga bensin sudah mulai naik lagi. Jadi ya, just be prepared guys, be prepared. Itu aja sedikit pesan dari saya ya. Dan terakhir, jangan lupa gunakan cold wallet supaya kalian juga bisa mengamankan aset cryptocurrency kalian. Alright, so I think that's it. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy the content dan informasi yang saya sampaikan. Happy weekend everybody. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update nanti malam untuk Roadmap Bitcoin. Cheers!